Bicara tentang perempuan, tentu nggak ada habisnya buat dikulik. Selamat datang di episode Muslimah Peradaban, di mana kita sama-sama belajar mengenal tokoh-tokoh muslimah yang tentu mempunyai impact terhadap peradaban. Nah, di episode kali ini kita akan sama-sama belajar meneladani kisah dari tokoh-tokoh muslimah yang Masya Allah memberikan impact pada peradaban ini. Di dalam peradaban Islam sendiri, kita mengenal bahwa Islam tidak pernah memiliki track record memandang rendah sosok perempuan. Kalau kita tengok lagi sejarah di berbagai peradaban selain peradaban Islam, kita bisa belajar bahwa mereka memandang rendah perempuan. Seperti halnya dalam masa Kekaisaran Romawi misalnya, di mana perempuan tidak memiliki hak suara, tidak memiliki hak-hak dalam berpolitik. Perempuan hanya dianggap sebagai separuh daripada kewarganegaraan. Begitu juga pada masa peradaban Mesir kuno misalnya. Pada masa itu bahkan seorang perempuan dianggap sebagai hak milik bagi seorang laki-laki yang bahkan bisa diwariskan, bisa dihibahkan, bisa dijadikan hadiah yang dianggap seperti layaknya properti. Sama seperti dalam masa peradaban Persia. Kalau kita tengok lagi di India sampai dengan abad ke-20, ada yang namanya tradisi yang disebut dengan tradisi sati. Di mana ketika seorang laki-laki meninggal saat dia diperabukan atau kita kenal dengan istilah ngaben atau dikremasi, seorang istri yang dianggap setia dan akan dipuji sebagai istri yang setia itu harus menceburkan dirinya ke dalam api yang sedang menyala membakar suaminya tersebut. Jadi di berbagai peradaban sejarah yang bisa kita pelajari bahwa rata-rata memandang rendah sosok perempuan. Demikian pula seperti yang teman-teman ketahui pada masa Arab Jahiliyah. Perempuan dianggap sangat rendah. Bahkan bayi perempuan yang baru lahir saja dikuburkan secara hidup-hidup. Sementara anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keberuntungan yang akan membawa nama baik keluarga. Bisa menghasilkan harta yang lebih banyak untuk keluarga dan lain sebagainya. Bahkan di dalam agama-agama yang kitab sucinya mengalami perubahan seperti Yahudi dan Kristiani, juga ada pandangan misigonis terhadap perempuan, memandang rendah terhadap perempuan dibandingkan terhadap laki-laki. Salah satu misalnya pembahasan tentang Hawa, istri dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Hawa dianggap sebagai penyebab turunnya manusia dari surga ke bumi, yang memberi kesan bahwa Sayyidah Hawa lah yang digoda oleh setan yang pada akhirnya membujuk atau merajuk kepada suaminya Nabi Allah Adam alaihissalam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab inilah yang menjadikannya dianggap sebagai perempuanlah yang menjadi sumber atau penyebab turunnya manusia dari surga ke bumi. Padahal kalau kita sama-sama tengok lagi, kita baca lagi Al-Quranul Karim, tentu tidak demikian. Dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, setan itu memberikan rasa was-was kepada keduanya, baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Menggoda keduanya, maka setan pun menggelincirkan keduanya. Yang bisa ditarik kesimpulan bahwa setan yang menjadi penyebab keduanya dikeluarkan daripada surga. Jadi yang salah tetap adalah setan dan keduanya, baik si laki-laki maupun perempuan yang tergoda oleh was-was yang dibisikkan oleh setan. Bukan Sayyidah Hawa yang tergoda duluan atau Sayyidah Hawa yang salah duluan, tapi keduanya baik laki-laki atau perempuan yang sama-sama tergoda oleh bisikan was-was setan. Itulah keadilan yang ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam peradaban Islam, itu Islam sangat memuliakan perempuan yang Masya Allah tidak bisa kita pungkiri. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban. Nah, di episode kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengulik tentang kisah-kisah perempuan peradaban, tokoh-tokoh muslimah baik dalam masa sejarah maupun dalam masa sekarang yang tentu banyak ibroh dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya. Sampai jumpa di episode Muslimah Peradaban berikutnya. Aku Iin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.